Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas ya langsung ya, nggak usah banyak basa-basi. Tapi saya dulu ngerokok dulu, nggak usah banyak basa-basi. Ini, bentar. Pengalaman saya, ya, waktu itu saya masih kerja di ibu kota. Kerja di ibu kota, jarak dari kampung ke ibu kota itu sekitar 1 hari lah, setengah hari, tapi lambatnya 1 hari lah nyampe, cepatnya setengah hari, setengah hari nyampe. Udah, saya waktu itu kerja sebulan sekali pulang tuh ya, 1 bulan sekali pulang, biasa gitu ya, pulang kerja seminggu di kampung, berangkat lagi gitu, pulang kerja sebulan, seminggu di kampung, berangkat lagi gitu. Nah, suatu saat, masih ingat aja saya, begitu saya pulang kerja dari ibu kota, saya kan ini di itu di mana di saya di Jampang ini, Jampang Sagaranten, Sukabumi Selatan. Lanjut, begitu pulang kerja biasa aja saya tunggal. Soalnya saya pulang kerja tepat gitu, tepat waktu. Soalnya kan setiap tanggal sekian gajian pulang gitu, tanggal sekian bulan pulang gitu gajian. Nah, pas pulang waktu itu 1 minggu di kampung, main besoknya itu saya ke rumah tetangga biasa gitu, suka main. Nah, ada satu tetangga yang cerita ke saya, katanya begini, Kang, tadi gerak, serius banget om, ada apa sih, kata saya. Katanya, bukan katanya sih, saya lihat sendiri. Kenapa, ada apa? Istri akang, Kang, kalau diperhatiin udah sebulan. Kenapa? Tiap malam itu ada cowok datang. Siapa? Ya nggak tahu. Nginep. Tahu orang mana? Benar, kata saya. Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Makasih. Oh, nah, diam aja saya mah, santai gitu, tenang, dibikin tenang, tapi hati penasaran. Hati emang hati gitu ya, tapi tenang aja. Eh, Seolah-olah nggak ada masalah gitu. Santai, tenang, seolah nggak ada masalah, biasa aja, biasa di rumah juga biasa, bercanda-bercanda gitu. Setelah waktunya berangkat, tapi saya dalam waktu itu mikir, muter, gimana cara. Nah, akhirnya ya Tuhan maha adil gitu, akan terbongkar semua gitu, sebab sepandai-pandainya menyimpan bangkai gitu akan tercium juga wanginya gitu, baunya gitu, kan wanginya ya. Nah iya, itu yang saya alami ya. Nah, begitu saya berangkat lagi ke ibu kota, setiap sebulan sekali biasanya pulang, saya 1 minggu pulang mendadak. Waktu pulang saya nyampe kampung malam, nyampe kampung malam. Nah, diam-diam saya masuk, akhirnya betul, betul, istri saya sedang tidur sama lelaki lain gitu. Entah siapa lelakinya, gak usah diceritain di sini, gak apa-apa, itu masa lalu soalnya udah terlewatkan. Nah, saya ketok-ketok, assalamualaikum. Wah, lama itu bukanya.
Assalamualaikum. Saya tahu saya ngelihat dia lari lewat belakang jendela itu rumah. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah, besoknya saya baru cerita. Pengalaman saya begini ceritanya. Ya kalau manggil Neng, Neng gitu ya, Neng kan begini ya, ayah. Jadi emang nggak ada maksud mau marah, mau ngambek, mau apa enggak. Jujur aja, nggak apa-apa. Saya nanya, Neng suka nggak sama lelaki itu? Lelaki mana, ah? Yang semalam. Siapa? Ya nggak tahu siapa kata saya. Orang tidur sama sama ente gitu ya, kasarnya. Tidur sama dia nanya sama saya siapa katanya. Ya mungkin 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 pikiran dia saya nggak tahu. Udah nggak usah banyak cerita kemana-mana kata saya. Udah itu aja, jujur aja, nggak apa-apa. Nah, saya rayu-rayu, saya bujuk, akhirnya ngaku juga. Nah, kalau dia ngaku kan enak. Nah, setelah ngaku ya udah kita panggil orang tua, suka bener sama dia, dia diem aja, malah nangis. Terus saya desak, kalau diem aja berarti suka, dia diem aja berarti ya udah, panggil orang tuanya, ya, panggil jangan orang tuanya aja, jangan, panggil sahabat, panggil saudaranya juga, atau pamannya, bibinya, uaknya gitu, bah kakungnya, bah putrinya, bawa semua panggil ke rumah. Nah, jangan lupa sesepuh kampung, kubu, apa, RT, RW gitu, panggil semua. Panggil harus itu harus dipanggil semua buat saksi. Udah. Hmm. Panggil semua buat saksi. Jadi enggak nantinya enggak ribet. Setelah semua ngumpul, setelah semua ngumpul, baru kita cerita. eh Cerita tentang kejadian itu, ceritain aja. Itu gimana anda ya ceritanya membukanya. Tapi kalau saya begini, Bapak, Ibu, saudara semua, Pak RT, Pak RW yang saya hormati, tua kampung yang saya hargai gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa, cuman saya pengen kesaksiannya aja. Kan pada kaget nih. Wah, emang ada apa? Ya nggak ada apa-apa, cuman pengen kesaksiannya aja. Sebenarnya begini, ceritain dari awal. Saya pulang kerja bulan kemarin. Ini saya cerita ya ke waktu itu saya yang cerita begini. Saya waktu itu pulang kerja kemarin, bulan kemarin, pulang kerja, main ke rumah tetangga, ada yang bilang bahwa istri saya itu sering main sama laki lain. Wah, pada kaget tuh, pada kaget. Yang benar ngomong, tunggu dulu, sabar, gak usah emosi. Saya nggak bakal emosi, nggak, sama santai. Nah, siapa orangnya? Nggak usah banyak kena sana ke sini, ini urusan keluarga. Jadi kalau kita ngasih tahu orangnya nanti ribut juga. Tapi ada saatnya nanti gitu. Nah, tenang dulu kata saya. Jadi begitu saya pulang, saya kedapatan kata ada tetangga yang cerita ke saya bahwa si istri saya itu sering main sama lelaki yang bernama Anu. Sebut aja namanya. Bernama Anu. Bahkan sampai sering nginap. Nah, itu. Yang paling tersinggung RT nih. Soalnya apa namanya? Enggak apa merasa enggak terlindungi warganya gitu. Nah, habis itu terus gimana ceritanya? Nah, saya juga nggak langsung percaya apa yang dibilang sama apa yang dibilang sama tetangga tersebut, kata saya gitu.
Cuman saya pendem aja. Tapi saya penasaran, kata saya. Penasaran. Kerja lagi saya. Terus biasa pulang 1 bulan, 1 minggu saya pulang. Akhirnya kedapatan. Begitu. Siapa saksinya? Ya saya kalau ditanya saksi nggak ada. Tanya aja sama orangnya ini, istri saya. Nangis tuh. Istri. Tanya. Nangis. Ngaku. Nah, ngaku mana orangnya, panggil sini. Bener begitu? Iya, panggil sini. Tadinya gak mau. Gak usah takut, kata saya nggak bakal marah, apalagi melukai, enggak, saya pantang bagi saya ngelukai apalagi perempuan, kata saya. Saya gak pernah, nggak apa-apa. Nah, setelah dipanggil, si si lelakinya itu duduk, assalamualaikum, salaman semua, dikelilingi. Ada apa? Ya, kata saya, kok nanya ada apa? Merasa enggak, kata saya. Enggak. Dia tanya aja istri saya tuh. Ditanya malah nangis. Enggak ada yang jawab. Ya udah saya jelasin. Begini Kang, kata saya. Kemarin saya waktu itu pulang kerja malam, akan nginep di kamar istri saya. Wah, siapa bilang? Ini istri saya ngomong. Akhirnya nggak bisa mengelak, ngaku. Nah, wah ini warga udah pada mau jotos-jotosin gitu. Saya tahan, nggak usah. Bukan maksud saya ke situ, bukan, kata saya. Bukan maksud saya untuk apalagi ngebugin orang itu, enggak, bukan itu. Saya ngumpulin ke sini mau dimusyawarahin, kata saya. Gimana musyawarah? Ya, saya ngambil kesimpulan saya sendiri begini. Istri saya selingkuh sama orang ini berarti suka sama suka, kata saya gitu. Sananya Kang suka sama istri saya, dia manggut. Istri saya ditanya, kamu suka sama dia? Manggut juga. Nah, kalau suka sama suka, ya udah berarti udah gak suka sama saya. Gitu. Ya, tenang kan? Jadi ya, makanya jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Prinsip saya itu, kalau seorang istri atau suami Anda melakukan selingkuh dengan orang lain, berarti suami Anda atau istri Anda itu sudah nggak suka sama Anda. Kalau udah nggak suka sama Anda, sukanya sama orang lain, ngapain dipertahankan? Walaupun nanti kita pertahankan, sebulan 2 bulan, ketiga bulan terjadi lagi. Saya yakin itu. Orang udah begitu sifatnya, udah gak suka sama kita. Makanya kita ikhlasin, kita ridoin. Kembali lagi ke topik itu, kembali lagi si orang itu tadi, selingkuhannya. Bentar. Anda suka sama istri saya, gituin. Iya. Terus tanya istrinya, istri suka sama dia? Iya. Nah, kalau Anda suka, terus istri saya suka, berarti suka sama suka, harus nikah. Lelakinya tekan gitu. Anda harus nikahin istri saya. Iya bang. Nah, kalau nggak mau nikahin, urusannya sama berwajib. Begitu. Sebelum Anda nikahin istri saya, harus ada talak dari saya. Jadi istri saya itu harus saya ceraikan dulu, baru bisa dinikah. Sedangkan keadaan harus menikahinya, gitu kan? Jadi
Dia tertekan itu. Iya bang, saya mau nikahin, ya bang. Nah, kalau mau nikahin istri saya harus ada talak dulu dari saya. Sementara Anda berapa berani bayar talak saya? Gitu. Maksud saya itu ke situ. Jadi kalau saya sama jadi kalau saya emosi, kalau saya emosi, kita sharingnya ya apa namanya? Sambil umur lah dikit supaya nggak tegang gitu ya. Jadi Anda berani bayar berapa talak saya? Itu. Ya abang mintanya berapa? Umpamanya nanya begitu. Abang mintanya berapa? Ya kasih aja harga, tapi ya jangan terlalu meras juga gitu. Saya sarankan jangan terlalu meras juga. Waktu itu saya minta seharga mobil. Waktu itu saya mobil Avanza kata saya. Saya minta seharga mobil aja. Avanza waktu itu 15 kata saya. Sanggup? Ah, sanggup harus sanggup. Kalau nggak sanggup urusannya sama wajib penyelewengan, iya kan? Nah, setelah itu dia menyanggupi di atas materai disaksikan oleh semua orang tuanya, sebagian warga juga juga rukun tetangga, rukun warga gitu ada semua sesepuh kampung juga ada. Baru dia tanda tangan mengetahui tanda tangan siapa gitu. Semua beres di atas materai. Saya kasih waktu 1 bulan kata saya. 1 bulan harus ada. Terus Anda harus nikah. Ya dengar kabar sih dia sampai jual sawah katanya, jual apa itu supaya dapat itu uang itu segitu. Akhirnya nyampe sebulan baru itu cair, dapat dia duit. Nah, dari cerita saya ini kan nggak ada maksud memeras, enggak. Maksudnya kan dia harus terima talak kok. Dia harus ditalak dulu baru dinikah. Sedangkan dia udah terlanjur berzina dengan istri si itu, mau nggak mau harus dinikahin. Sedangkan dia itu masih statusnya bersuami, ya kan nggak bisa kalau nggak ada talak dari suaminya. Jadi si suaminya itu harus menjatuhkan talak dulu, baru bisa dinikahin. Itu juga nggak bisa langsung dinikahin selama ada masa idahnya 40 hari. Nah, selama idah 40 hari itu si suami masih ada kewajiban menafkahi gitu. Jadi saya juga masih ada kewajiban menafkahi waktu itu selama 40 hari. Nah, setelah beres semua, lalu apa namanya? Saya jatuhkan talak, saya dikasih uang, tapi nggak langsung nikah. Karena kan belum idahnya belum habis itu, masa idahnya belum habis. Nah, kan enak kalau begitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kekerasan, ya kan? Nggak ada kekerasan apalagi oh pukul-pukulan gitu. Itu juga warga waktu itu ya udah gemes banget sih, pengen ngehajar itu orang, tapi ngapain kata saya, nggak ada untungnya bagi saya lelaki masih banyak kata saya ke depannya. Lelaki itu untuk dipilih, bukan untuk lelaki itu untuk memilih. Lelaki itu dipilih, bukan memilih. Ya, sekali lagi takut salah saya ngomong. Lelaki itu memilih, bukan dipilih. Iya. Jadi ngapain pada wah bini saya bang main sama laki orang, tolong bang ngajarin lakinya. Ngapain juga begitu.
Kata saya tadi, kalau suami Anda, atau istri Anda main selingkuh sama orang lain, berarti suami Anda atau istri Anda itu nggak suka sama Anda. Jadi nggak usah dipertahankan. Iya kan? Simpel saya mah. Nggak mau banyak itu, nggak mau banyak apa pikiran. Lah, ngapain amat sih? Oh, kata orang Sunda mah awet rajet itu iya. Awet rajet. Iya gitu. Jadi nggak usah di itu, nggak usah di nggak usah dibikin dendam, nggak usah dibikin marah atau si pikiran batin lama-lama setruk. Iya, makanya bebasin di dunia ini yang banyak cewek daripada cowok. Iya, jadi nggak usah apa namanya, nggak usah dipikirin banget, ridoin, ikhlasin. Cuman kayak saya tadi itu, terus kita minta jangan lupa doa. Takutnya nanti kalau, nah ini, takutnya nanti kebanyakan ya, sering terjadi. Garis merahnya nih, sering terjadi. Setiap lelaki yang melakukan itu, menjual talaknya ke seseorang itu selalu susah mendapat jodohnya. Tapi nggak termasuk saya. Nggak termasuk saya. Berdoa, berdoa terus. Ya, tapi jangan mengeluh, berdoa aja, berdoa, minta itu. Tapi jangan mengeluh. Soalnya apa? Tuhan, kalau kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya gini. Tuhan dengar keluhanmu itu, cuman Tuhan gak suka orang yang mengeluh. Gitu. Itu menurut saya. Maaf ya bila salah ya. Ini sekali lagi. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya begini? Aduh, tolongan Tuhan, gitu ya. Tuhan dengar Tuhan keluhan Anda itu. Tuhan dengar keluhan kita. Cuman Tuhan gak suka hambanya mengeluh. Itu. Jadi jangan mengeluh, minta sama mengeluh kan beda. Jauh banget bedanya. Kita minta doa. Senjata orang muslim itu berdoa. Nggak ada lagi senjata yang ampuh. Senjata yang paling ampuh muslim itu doa. Tapi doa itu ya ada yang dikabul, ada yang belum dikabul, ada yang nyampe, ada yang enggak, kayak gitu. Satu riwayat, ya, nyambung ke sini. Satu riwayat. Dahulu ada seorang janda muda, sholatnya rajin, ibadahnya kuat, puasanya tekun, puasa sunnah, puasa wajib apalagi, sholat sunnah, sholat wajib apalagi, tahajud tiap malam, sholat lain dilakukannya. Tapi kenapa hidupnya selalu susah, buat kekurangan? Berdoa tiap malam, tiap habis sembahyang berdoa, habis sembahyang berdoa. Tapi kenapa belum ada perubahan dalam hidupnya? Masih tetap kekurangan. Nah, suatu hari dia ada juga frustasinya. Dia datang mengadu ke salah satu ulama, kiai kalau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, saya mau nanya, kenapa hidup saya kok susah terus? Jangankan untuk beli pakaian kayak seperti orang lain itu katanya. Tapi untuk makan aja saya susah. Kadang nggak ketemu makan. Kadang ada makan sama nasi, sama sambal. Gitu. Kiai tersenyum. Oh gitu ya. Iya Pak Kiai, tolongin coba gimana solusinya.
Berdoa belum. Kalau berdoa sama kiai, saya udah segala macam doa saya sebut. Sholat, udah segala macam sholat saya lakukan. Apalagi sholat wajib, sholat fardu, puasa, sholat malam dan ini itu. Semua nggak saya ngeliwat. Itu kamu tapi masih bisa makan? Ya, kalau masih makan sih makan tiap hari juga. Itu juga ada kadang ada apa tetangga yang nyuruh nyabutin rumput apa-apa gitu. Suka ngasih katanya. Oh gitu. Suka ngasih apa? Ya suka ngasih beras itu paling beras se, se, se segelas apa secanting gitu. Hmm, itu makannya pakai apa? Kata Pak Kiai. Ya kalau makan sih paling pakai sambal Pak Kiai. Cabe doang kadang mah. Nah itu cabe ada. Dapat dari mana kan mahal. Ya kalau cabe sih Pak Kiai saya nggak pernah beli. Emang dapat dari mana cabenya? Kalau cabe sih Pak Kiai saya nggak pernah beli. Setiap saya nyabutin rumput kan ada tuh pekarangan tetangga tuh di belakang katanya. Saya suka metik aja satu barang satu apa dua gitu. Oh gitu. Iya Pak Kiai. Nah itu yang menghalangi doa kamu gak tembus. Loh apanya? Mengambil barang hak orang lain dengan cara tidak izin itu sama mencuri. Anda mencuri walaupun satu buah cabe kecilnya seperti cabe itu lalu kamu makan hasil curian itu yang namanya mencuri kan ya orangnya nggak tahu ridho apa enggak, iya kan? Nah, Anda mengambil cabai punya orang lain, orang yang nggak tahu berarti tanpa izin namanya mencuri. Terus dimakan, menjadi ngedarah daging. Itu namanya kan sama aja barang haram. Nah, yang haram itu dimakan, itu yang membuat doa kamu gak nyampe, terhalang oleh itu tadi. Itu sampai nangis itu sih itu itu diceritain begitu sama kiai si cewek. Oh begitu kiai, terus caranya gimana? Nggak ada cara, tinggal minta maaf aja bilang sama yang punyanya kalau itu cuma itu kamu lakuin, kecuali kamu punya yang lainnya lagi masalahnya. Tapi solusinya sama satu, minta maaf lalu bilang sama yang punya pohon cabai itu bahwa kamu telah metik satu apa dua apa berapa, minta ridhonya. Kok cinti ridho apa enggaknya? Kalau yang punyanya ridho terhapus. Lalu minta ampun, istighfar, baru doa dikabul. Jadi kebanyakan orang nggak sadar di situnya. Nah kembali ke pokok tadi, setelah 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 menjual talak gitu ya, setelah menjual talak kebanyakan si lelaki itu susah mendapat jodoh. Iya, 70% lah apa 60% lah, susah, banyak itu. Contoh ada contohnya sampai sekarang belum juga, susah, nggak tahu itu masalah itu, rahasia Allah itu rahasia ilahi. Susah, tapi ya dengan doa itu, dengan doa kita minta supaya digampangkan jodohnya, terus digampangkan jodohnya sama diketemukan lagi dengan yang lebih baik daripada yang sudah-sudah.
Kalau masalah doa mah nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, doa mah nggak apa-apa. Nggak usah harus pakai bahasa Arab. Dan Gusti Allah bukan orang Arab, bukan. Jadi ngerti semua bahasa. Iya, jangan mentang-mentang Arab. Islam itu bukan Arab. Islam ya Islam. Cuman waktu itu turunnya di Arab. Gitu. Jadi nggak usah, kalau ada yang nanya, kata saya, pernah ke saya ada yang nanya gini, doa doain supaya itu gimana sih? Ya doa meminta aja, doa kalau habis sembahyang, apa ya Allah saya punya hajat begini, minta dilancarkan, minta diridokan, minta diridoi, bagaimana gitu. Doa bahasa apa aja bisa, nggak harus bahasa Arab dong. Allah bukan orang Arab kok. Allah semua ngerti bahasa. Mau bahasa Dayak kayak bahasa apa kayak ngerti. Jadi nggak harus monoton bahasa Arab, nggak. Cuman ya emang lebih bagusnya kalau tahu bahasa Arab ya nggak apa-apa gitu. Takutnya kan salah ucap kalau bahasa Arab. Kalau belum fasih gitu mengenai apa namanya kata-katanya. Tapi lebih enak lagi ya pakai bahasa dalam hati aja. Bahasa yang kita bisa ucapkan sehari-hari. Nggak apa-apa. Allah denger kok. Siapa bilang Allah nggak denger? Allah denger kok. Jangankan ngomong begini, kita ngucap dalam hati aja Allah denger. Gimana sih? Ya. Jadi pesan saya sama sahabat semua, kalau kita punya masalah seperti saya tadi, kalau sahabat punya masalah seperti saya tadi, yang saya ceritakan tadi itu begitu. Saya dulu nggak usah pakai kekerasan lah, nggak musim, nggak usah pakai adu banteng apa-apa gitu, nggak usah. Jadi itu malah apa namanya, malah jadi bumerang nantinya. Ini kita kena juga itu urusannya. Ya, jadi lebih baik kita musyawarahkan dulu, kayak tadi saya tuh musyawarahkan dulu, itu jos, itu enak itu ya. Tapi kan ada suka, makanya saya tadi ceritain, ada yang bilang begini, jangan suka begitu katanya, nanti kamu susah dapat jodoh. Jodoh bukan dia yang ngatur, jodoh bukan tangan sip, tangan Tuhan. Tapi jangan mentang-mentang jodoh di tangan Tuhan diem aja, jangan. Berusaha juga, harus berusaha juga. Mentang-mentang ada dengar ceramah jodoh di tangan Tuhan, nanti juga kalau udah jodohnya datang, lah gimana kalau yang datang nenek-nenek? Makanya harus berusaha nyari gitu sambil berdoa, itu sambil minta. Jangan mentang-mentang jodoh di tangan Tuhan lalu gak mau nyari, diem aja, entar juga datang. Sambil nyari, berusaha gitu dan doa gitu. Nggak usah, jangan ngedekem aja. Ya harus imbang antara doa dan usaha itu. Sebab kan ada pepatah Arab bilang, pepatah Arab bukan ya? Pokoknya pepatah aja. Ada pepatah bilang, usaha tanpa doa sombong orang itu. Usaha aja berdoa enggak sombong. Emang iya sombong itu. Tapi sebaliknya, doa tanpa usaha sia-sialah. Doa aja ya, nggak bakalan jatuh dari langit. Hujan kali. Makanya harus sama doa. Doa tanpa usaha sia-sia. Sebaliknya, usaha tanpa doa sombong orang itu. Iya. Makanya harus imbang.
Imbang, kita usaha dari terbit matahari kita usaha, malam kita doa gitu ya. Jadi enggak lah, enggak usah pakai kekerasan ya. Itu pengalaman saya. Jadi enggak usah pakai kekerasan. Gampang kok. Semua bisa diatasi asal kitanya apa namanya? Punya prinsip gitu. Dengan tujuannya itu. Jangan udah nanti kalau udah wah ntar gua mau begini nih, ntar nyampe di rumah sidang lemes lagi, demen lagi sama bini ya, ntar kejadian lagi begitu. Janganlah. Tapi saya nggak emang, tapi maaf ya saya nggak nganjurkan, cuman itu cara saya begitu waktu dulu itu. Saya nggak nganjurkan. Cuman saya cerita cerita pengalaman saya dulu begitu. Tapi kalau menurut saya ya, tapi nggak ada jeleknya sih. Sama kita menghukum orang itu juga, secara nggak langsung kita menghukum orang yang berzina itu. Jadi ada tanggung jawabnya gitu. Mau nggak mau harus dinikah kan? Mana ada sih kita mau bini kita ditidurin orang lalu kita kita ajak rujuk kembali. Kayaknya jarang sih, 1001 ada lah mungkin, tapi 1001. Kalau memaafkan iya, ya saya, iya iya kalau memaafkan iya, ya saya maafkan, ya kita harus maafkan. Maafkan aja. Ya udah saya minta maaf, ya udah saya maafin. Cuman meskipun minta maaf kan proses harus berlangsung. Proses harus itu. Enggak mentang-mentang maafin saya terus udah dimaafin nggak diproses, prosesnya ditutup, kasusnya ditutup, wadah, nggak begitu. Jadi harus proses terus berlanjut. Kalau secara berhadapan manusia dengan manusianya ya saling memaafkan gitu. Tapi kalau prosesnya tetap berlanjut. Nah, enak gitu kita nggak ada beban lagi, nggak kepikiran, nggak ngebatin. Kalau dipikirin ngebatin terus lama-lama stroke. Iya, stroke bisa. Makanya nggak usah dipikirin bini kita selingkuh, ngapain kita pikirin, kita sayangin itu, udah biarin aja. Batu udah gak suka sama kita, itu aja sih, itu aja repot. Iya, ngapain diterusin, udah lepasin. Iya, nih saya kasih itu ya, kasih apa namanya, eh kasih doa untuk merujuknya. Kalau mau niat rujuk, tapi kan buat apa sih rujuk-rujuk? Kata saya tadi, kalau seandainya bini kita atau suami kita selingkuh sama yang lain, berarti kita udah nggak bisa, udah gak suka sama kita gitu. Ini saya kasih doa untuk menyatukan ya, menyatukan seseorang, menyatukan agar apa? Tapi gak nyambung juga sih ya. Saya ini kan, oh iya gak nyambung doanya ini. Bukan doanya yang gak nyambung, cerita saya ke doa ini gak nyambung gitu maksudnya. Jadi kalau ini kan doa mempersatukan. Doa mempersatukan sebuah keluarga yang retak gitu atau pisah. Pisahnya baru pisah ranjang, bisa lagi diem-dieman lah gitu ya. Lagi diem-dieman bisa. Tapi kalau udah talak ya bisa dirujuk kembali sampai 3 kali biasanya. Kalau 3 kali kawin cerai kawin cerai kawin cerai, habis
tuh masanya 3 kali talak tilu kalau kata orang Sunda mah udah harus diselangin dulu sama orang lain kan. Ini doa untuk apa namanya, untuk mempersatukan keluarga yang retak ini ya, tapi enggak saya pakai. Kenapa? Ini soalnya kan di judul saya ini, saya cerita pengalaman saya berdasarkan judulnya gitu. Ini nggak melenceng lah, takut nanti kena itu. Malum lah, sekarang ketat banget. Jadi judulnya kan di situ itu begitu ya, pengalaman saya. Nah, untuk kedepannya jangan terlalu apa, menonjolkan lah ke si mantan istri kita itu, apalagi kalau membangga-banggakan gitu, wah lu pulang ke, wah janganlah, biasa aja, tetap masih seolah-olah nggak ada apa-apa gitu, nggak, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi nggak usah dijadiin dendam ya, nggak usah dendam. Nah, setelah itu saya pulang ya, pulang. Nah, pulang saya nggak bawa apa-apa, meskipun saya sudah punya apa-apa, tapi pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Saya laki, malu suka dibawain pulang. Malu, udah duit dapet ya, terus pulang yang ada di rumah dibawa. Biasanya kan harta gono gini itu dibagi dua ya, saya enggak, udah diridoin aja, saya pulang bawa baju aja, bawa pakaian saya gitu sendiri, pulang kayak mau pulang, nyampe ke rumah orang tua, mau kemana, mau ke sini. Lah emang kenapa, nggak ada apa-apa, biasa namanya hidup rumah tangga ya gini, udah gak usah banyak cerita. saya saya mencoba menghibur orang tua gitu, jadi maksudnya jangan langsung dikasih tahu sama orang tua, takutnya down gitu, takutnya orang tua ikut sakit kan. Jadi eh apa ya, sesuatu yang merasa kita senang boleh dikasih tahu sama orang tua, agar orang tua kita ikut senang gitu. Tapi kalau yang sifatnya membuat orang tua kita sedih, janganlah, kita pelan-pelan gitu. Takutnya kan orang tua kita nanti sakit hati juga ya, siapa sih nggak sakit hati kalau kita ceritain, itu saya begini begini gini, saya kerja pulang, lalu istri saya sedang begini, ikut sakit tuh orang tua kita, ya kan. Makanya nggak usah diceritain sama orang tua kalau masalah itu, pelan-pelan diceritain tapi pelan-pelan, jangan langsung to the point, pelan-pelan aja. Jadi nggak usah langsung, takutnya ya itu nanti pasti sakit ikut orang tua kita, apalagi orang tua perempuan. Pelan-pelan cara nyampeinnya. Nah, untuk hadiah dari saya, untuk doa, ada doa tawasul yang mujarab, ini saya kasih ya, doa tawasul untuk hajat besar ya. Ini saya catat kemarin karena ada yang minta gitu, untuk hajat besar ya, untuk hajat besar, khusus hajat besar. Kemana ya, bentar. Mana sih?
Nah ini, bukan untuk hajat besar ini, untuk memanggil seseorang nih saya kasih hadiah, hadiah ilmu ini apa, pengasihan. Tapi ini bukan ilmu pengasihan sih, cuman cara memanggil cara memanggil orang yang kita kasihi, ya. Cara memanggil orang yang kita kasihi, mana ya? Oh ini nih. Nih, cara memanggil orang yang kita kasihi atau kita dambakan gitu supaya mau sama kita, nikah sama kita, dan hidup rumah tangga tenang sama kita, tentram sama kita. Ini boleh dicatat. Ambil pensilnya apa pulpen. Ya. Udah. Nah, ntar ini ambil pulpen nih. Nah. Pertama, ta'uz, bismillah, istighfar, sholawat, lalu syahadat. Terakhir itu apa? Tasbih. Ya, terakhir tasbih. Itu 3 kali, ta'uz 3 kali, bismillah 3 kali, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, tasbih 3 kali. Setelah itu lalu baca li ridho lillahi ta'ala al-fatihah. Baca al-fatihah 1 kali. Nah, setelah itu ila hadrati nabil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah 1 kali al-fatihahnya. Nah, yang ketiga wa ila hadrati syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an al-fatihah, ya. Begitu. Wa khususon illa ruhi wa jasadi, sebut namanya, sebut nama yang dipanggilnya, ya. Nih, wa khususon illa ruhi wa jasadi, sebutkan namanya. Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah 1 kali. Terus setelah itu wa khususon illa ruhi wa jasadi sohibul hajat. Nah, sebutkan nama kita. Kalau sohibul hajat sebutkan nama kita. Al-Fatihah lagi. Untuk wiridnya, setelah itu baca ya fatahu 1008 kali, ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu 1008 ya, 1008 kali. Yang kedua ya latifu, ya latifu ya latifu ya latifu 129 kali. Udah, itu bonus dari saya. Jadi ya itu apa, udah dicatat ya. Ya, ini saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Li ridho lillahi ta'ala al-fatihah. Albut al-fatihah ya. Kali. Saya ulangi. Illa hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.
Nah gitu. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu syai'ulillahi lahumul al-fatihah. Al-Fatihah. Nah, lalu wa khususon illa ruhi wa jasadi, sebut namanya dan nama orang tuanya, bapak kandungnya, umpamanya Fulan bin Fulan, kalau cewek Fulan binti Fulan,